Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa komunikasi data net kabel. Oke, pada pertemuan setelah UTS ini saya akan langsung membahas ini ya, wireless LAN yang menggunakan protokol ini ya, nomornya IEEE 802.11. Ini adalah protokol wireless LAN yang sangat terkenal ya, semua menggunakan protokol ini. Oke, materi yang akan saya tampilkan di presentasi ini semua saya ambilkan dari buku ini ya, buku 802.11 Wireless Network Definitive Guide gitu ya. Semuanya saya ambilkan di situ, bahkan konten slide-nya juga saya copy paste kan dari sana gitu ya sebenarnya ya. Bukunya itu adalah ini ya. Nah, ini bukunya nih. Oh, sebentar. Garis merahnya saya hapus. Nah, ini ya, 802.11 wireless LAN. Ini buku ini sudah lumayan lama sih, ini ya, 2002 gitu ya. 2002. Jadi agak ini ya, mungkin kurang up to date untuk wireless 802.11 nya. 802.11 kan sekarang sudah sampai N ya, tapi ini untuk basicnya tidak apa-apa menggunakan ini. Nanti untuk materi yang 8 wireless LAN teknologi yang paling baru gitu ya, nanti akan saya carikan dari beberapa sumber ya, terutama yang itu ya 802.11 G G N gitu ya, G dan N gitu ya. Oke, jadi 802.11 ini atau wireless LAN ini saya akan perlihatkan gambar ini dulu ya. Posisi 802.11 itu ada di sini ya. Jadi 802.11 itu merupakan bagian ya dari standar 802 gitu ya, IEEE 802. Oke, IEEE 802 ini ya. Nah, ini ya. Ini 802 ini adalah standar yang sangat terkenal untuk jaringan Ethernet. Oke, sebentar. Saya akan mencari tempat untuk menulis. Mungkin di sini 802.11. Tuh, sini aja. Ethernet ya, Ethernet. Jaringan Ethernet nih. Ini jaringan Ethernet ini dulu pernah kita pelajari ya di Jarkom gitu ya. Di Jarkom itu pernah kita pelajari ini 802.11. Nah, ini adalah family tree-nya 802.11 gitu ya. 802.11 itu terutama mengatur protokol pada layer fisik gitu ya, dan layer data link gitu ya. Fisik dan data link, layer fisik F gitu aja, dan layer data link. Nah, fisik dan data link ini kan merupakan bagian dari layer 7 layer itu ya, 7 layer OSI. 7 layer OSI. Nah, yang paling bawah itu adalah fisik, kemudian di atasnya adalah data link. Oke, nah 802 itu mengatur di fisik dan data link gitu ya. 802 yang Ethernet itu terutama ada di sini nih, 802 ini. 802, nah ini ya, Ethernet.
jaringan yang pakai kabel gitu ya, kabel UTP. Nah, sedangkan yang 802.11 untuk wireless itu berada di sini. Nah, itu ya, berada di sini. 802.11 itu mengatur medium access control gitu ya, dan physical layer-nya gitu ya, physical layer-nya. Medium access control ini cara mengakses media transmisi ini, kemudian media transmisinya ini diatur di physical layer, di nanti mengatur misalkan ya frekuensinya berapa gitu ya, frekuensinya berapa, terus powernya berapa gitu ya, dan lain-lain, bentuk gelombangnya gitu ya, itu diatur di sini. Oke, nah ini slide-nya, ini konten slide-nya ini memang terus terang ini saya copy paste kan ini dari buku ini ya, buku yang tadi itu ya. Maksudnya mau saya terjemahkan tapi kok kayaknya terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak, dan kebanyakan kalau saya translate pakai ini Google Translate itu artinya meleset gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita ceritakan tadi. Jadi 802.11 gitu ya. 802 itu merupakan protokol yang fokus pada dua layer paling bawah gitu ya, seperti yang kita sebutkan tadi, dua layer paling bawah yaitu physical layer ini dan data link layer gitu ya. MAC ini masuk dalam data link layer. Medium access control gitu ya, cara mengakses media transmisi. Oke. Nah, ya jadi untuk medium access control ini merupakan di dalamnya terdapat berbagai macam protokol atau aturan yang digunakan untuk menentukan cara akses media transmisi gitu ya, cara akses media transmisi. Sedangkan untuk pengiriman, untuk detail transmisinya ini nanti diatur di layer fisik gitu ya, layer fisik. Oke. Nah, kemudian dari 802.11 ini di breakdown lagi gitu ya, menjadi sub bagian lagi secara individual. Ini diidentifikasikan di angka belakangnya ini gitu ya, 802 titik berapa gitu ya. Contohnya 802.3 gitu ya, ini digunakan isinya adalah protokol tentang ini carrier sense multiple access with collision detection gitu ya. Ini dipakai di mana? Ini dipakai di Ethernet. Nah, gitu ya. Kemudian kalau yang belakangnya 5 ini digunakan untuk standar jaringan yang menggunakan token ring gitu ya. Token ring, tapi ini sekarang sudah jarang dipakai nih token ring gitu ya. Tapi yang banyak adalah yang ini, Ethernet gitu ya. Kemudian contoh yang lain lagi yang 802.2 ini ya, belakangnya 2 gitu ya. Ini mengatur tentang sebuah protokol yang namanya logical link control. Logical link control ini adalah protokol yang berada di data link layer gitu ya. Protokol yang berada di data link layer yang itu mengatur tata cara komunikasi antara dua device yang connect langsung gitu ya, dua device yang bersebelahan dan dia connect langsung gitu ya. Nah, itu cara bertukar datanya itu diatur di sini. Kalau di Ethernet ini implementasinya di sebuah protokol yang namanya HDLC. Nah, gitu ya, HDLC. Kalau yang basisnya kabel gitu ya. Dulu ini pernah kita pelajari di Jarcom. Terus contoh lain lagi ini 802.1 nih ya. Ini mengatur tentang bridging gitu ya, bridging atau
menyambung dua apa nih ya, dua jaringan gitu ya, kita gabung menjadi satu, itu kita sebut sebagai bridging. Misalkan jaringan wireless disambung dengan jaringan Ethernet gitu ya, nah itu kita sambung, ini kita namakan sebagai bridging. Sebentar, bridging. Nah ini 802.1D gitu ya. Kemudian ada lagi nih 802.1 key, ini untuk virtual LAN. Virtual LAN ini dulu kayaknya belum sempat sih kita pelajari di Jarkom nih. Virtual LAN ini adalah apa ya, ini ya saya sebut ya. Jadi ini implementasinya adalah satu switch gitu ya. Satu switch itu kita split menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap bagian itu kita gunakan untuk satu LAN secara terpisah gitu ya, secara terpisah. Oke, lanjut ya. Nah kemudian yang belakangnya, titik belakangnya 11 ini adalah protokol untuk wireless LAN, WLAN ya, WLAN khusus untuk WLAN. Oke, dia khusus untuk WLAN. WLAN 802.11 ini berada di atau mengatur tentang medium access control dan physical layer. Jadi, seperti yang kita sebutkan tadi, medium access control dan physical layer di jaringan wireless itu ya. MAC address ini medium access control di Ethernet dan di wireless kan dia berbeda gitu ya, caranya berbeda jauh gitu ya. Kalau di Ethernet kita pakai CSMA CD gitu ya, tapi kalau di jaringan wireless itu kita pakai metode lain gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang belakangnya ada ini, ada serinya ya 802.11b gitu ya. B ini maksudnya adalah untuk wireless LAN dengan kecepatan tinggi gitu ya, kecepatan tinggi menggunakan direct sequence gitu ya, menggunakan modulasi direct sequence gitu ya, direct sequence split spectrum gitu ya. Nah ini ya, ini 802.11 ini muncul tahun 99, jadi udah cukup lama. 802.11b kayaknya B dulu ya, baru A gitu ya, entah kenapa nih, saya nggak tahu nih kenapa B dulu muncul gitu ya. B kemudian kemudian A, B, ada lagi yang G gitu ya, kemudian muncul sini, kita taruh sini 802.11G di buku ini belum dibahas. Kemudian 802.11N itu ya juga belum dibahas gitu ya. Mungkin lain waktu akan saya carikan tentang yang G dan N ini ya. Terutama ini dia berbeda pada kecepatan transfernya ya. A B G N. Yang A ini tidak begitu populer ya, dia menggunakan teknik modulasi yang namanya ini ya, frekuensi division multiplexing gitu ya. Oke. Kemudian oke, nah ini ya, ini yang di 802.11 itu dia isinya dua hal ini gitu ya, MAC address medium access control dan physical layer, data link dan physical. Cuma ini nanti di physical layer ini dia dibagi menjadi dua sub gitu ya, yang namanya ini PLCP dan PMD. PLCP singkatan dari
physical layer convergent prosedur gitu ya. Kemudian yang PMD ini physical medium dependent. PLCP ini untuk mengadaptasi frame data ya dari medium access control ke sini, ke layer fisik gitu ya, ke physical medium dependent. Kemudian 802.11 nomenklatur dan desainnya. Jadi secara dasar 802.11 ini dibagi menjadi empat komponen ya. 4 komponen. Yang pertama adalah sistem distribusi, yang kedua access point gitu ya. Yang ketiga adalah wireless medium, yang keempat adalah mobile station. 1, 2, 3, 4. Ini 4 komponen dalam wireless LAN. Itu ya. Empat komponen dalam wireless LAN. Oke. Nah, distribution system. Jadi intinya adalah satu access point itu dia harus connect ke satu sistem jaringan yang besar gitu ya. Sistem jaringan yang besar. Nah, sistem jaringan yang besar itu biasanya adalah ini jaringan existing gitu ya. Jaringan existing yang merupakan jaringan Ethernet biasanya. Ethernet itu ya. Jaringan besarnya, atau ini biasanya kita sebut ini kita sebut sebagai backbone-nya gitu ya. Backbone-nya. Sebentar, saya salah pencet ya. Nah, itu yaitu distribution systemnya. Jadi nanti access point ini dia akan connect gitu ya, connect ke sebuah jaringan besar gitu ya. Dia connect ke jaringan besar, jaringan utamanya gitu ya. Oke. Kemudian access point gitu ya. Access point jadi data frame gitu ya yang berada di jaringan 802.11 gitu ya. Itu harus dikirimkan gitu kan ya. Dia harus dikirimkan ke mobile station gitu ya. Ke mobile station. Nah, pengiriman itu gitu ya, kita perlu sebuah komponen yang namanya access point gitu ya. Access point ya, jadi biasanya data dari jaringan Ethernet tuh ya, jaringan Ethernet mau dikirimkan ke mobile station atau sebaliknya. Nah, kita perlu sebuah komponen yang namanya access point. Ini mungkin sudah sangat familiar dengan kita ya. Kita setiap hari sudah pakai itu ya, mengakses dari HP, dari Android, mengkonek ke sebuah access point gitu ya. Oke, kemudian wireless mediumnya gitu ya. Komponen ketiga adalah wireless medium atau media transmisinya. Ini adalah media transmisi gitu ya. Media transmisi ini dipakai dari access point ke mobile station gitu ya, menggunakan gelombang radio gitu ya, menggunakan gelombang radio. Nah, ini wireless mediumnya nanti
detail frekuensinya berapa, menggunakan channel berapa saja gitu ya. Kemudian cara connect access point ke mobile station itu seperti apa, nah itu diatur di physical layer-nya gitu ya, diatur di physical layer dari 802.11. Oke. Yang kemudian adalah stationnya atau mobile station gitu ya, biasa kita sebut sebagai mobile station. Nah, ini mobile station ini adalah computing device gitu ya, computing device yang berada di jaringan wireless itu gitu ya. Biasanya ini berupa laptop gitu ya, berupa laptop atau handheld biasanya ya, tapi tidak selalu seperti itu karena ada juga PC ya, PC desktop juga connect ke jaringan wireless gitu ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, kemudian mobile station ini mobile stationnya jadi ada 4 itu ya, 4 komponen utama ya, 4 komponen utama. Nah, defaultnya seperti ini gitu ya, defaultnya seperti ini. Nah, nanti ada beberapa ini ya, modifikasi gitu ya, modifikasi dari komponen basic ini gitu ya. Nanti ada beberapa modifikasi, misalkan ya, access point ini dia tidak selalu connect ke mobile station, bisa juga access point ini connect ke access point yang lain gitu ya, untuk koneksi point to point gitu ya. Oke. Oke, sebentar saya cek HP dulu.
Oke, lanjut ya. Oke. Nah, itu tadi komponen dasarnya dari jaringan wireless. Kemudian untuk tipe jaringannya gitu ya, tipe jaringan. Oke, sebentar, tipe jaringan ya. Tipe jaringan dalam jaringan wireless itu ada dua ya, ada dua. Tapi secara mendasar satu jaringan dalam wireless LAN gitu ya, satu jaringan dalam wireless LAN itu istilahnya adalah BSS gitu ya, basic service set. Basic service set ini diimplementasikan menggunakan satu access point gitu ya. Satu access point itu dia kita sebut sebagai satu basic service set gitu ya, dimana nanti di dalamnya terdapat beberapa mobile station. Jadi kalau nanti ada beberapa access point, berarti nanti ada beberapa basic service set gitu ya. Untuk sebuah mobile station, kalau dia pengen berkomunikasi dengan mobile station yang lain, maka dia harus menggunakan jadi dia bisa berkomunikasi antar mobile station gitu ya, antar mobile station di dalam satu basic service set. Nah, basic service set ini nanti modelnya ada dua gitu ya. Dia ada dua, jadi seperti ini. Dia secara independen dan infrastruktur gitu ya. Kalau yang independen ini dia tanpa access point ya, jadi tidak harus menggunakan access point untuk satu basic BSS. Untuk BSS yang independen, dia komunikasinya antar station gitu ya, antar mobile station gitu ya. Sedangkan yang infrastruktur dia menggunakan satu access point gitu ya, satu access point, kemudian mobile station tersebut connect ke access point tadi gitu ya. Ini yang independen, ini yang infrastruktur. Ini yang kemudian biasa kita sebut sebagai jaringan ad hoc gitu ya. Ini kita sebut sebagai jaringan ini infrastruktur gitu ya. Infrastruktur. Nah gitu ya. Infrastruktur atau ad hoc. Oke, nah yang banyak kita implementasikan adalah yang ini gitu ya, karena ini yang paling mudah sini ya. Jadi ini kita pakai access point, kita implementasikan itu yang paling mudah. Sedangkan yang ini adalah yang modelnya sementara ya, jaringan sementara ya, jaringan antar laptop gitu ya. Misalkan kalau dipakai untuk di lapangan lah ya, di lapangan itu ya, kita nggak punya access point, nah kita pakai model seperti ini. Tapi kalau sekarang di lapangan pun kita tinggal bawa access point, nah kita bentuk ini lebih mudah gitu ya, daripada kita melakukan setting jaringan seperti ini gitu ya. Karena kalau setting seperti ini kok sepertinya lebih ini ya, lebih repot gitu ya, karena kita harus setting satu persatu nih di sini gitu ya. Nah ini yang paling mudah adalah yang ini
infrastruktur. Oke. Nah, ini yang kita sebutkan tadi ya, independent network gitu ya. Independent network atau jaringan ad hoc gitu ya. Jaringan ad hoc ini yang kita sebutkan tadi, ini tanpa akses point gitu ya. Tanpa akses point, dia komunikasi secara langsung antar station gitu ya, antar laptop gitu ya, antar gadget gitu ya. Nah, jaringan ad hoc ini paling kecil adalah terdiri dari dua station gitu ya, dua station. Tapi ini sangat jarang sih, saya sendiri tidak pernah mengimplementasikan model seperti ini gitu ya. Entah kelebihannya apa ini, saya kok sepertinya lebih sulit ya diimplementasikan gitu ya, daripada yang infrastruktur gitu ya. Oke. Nah, yang infrastruktur, nah ini yang infrastruktur ini yang banyak dipakai gitu ya. Infrastruktur ini menggunakan access point gitu ya. Access point, semua komunikasi itu harus lewat access point gitu ya. Harus lewat access point. Jadi kalau satu mobile station pengen berkomunikasi dengan mobile station yang lain, dia akan melalui dua lompatan ya. Dua lompatan. Yang pertama adalah pada saat dari station asal transfer data ke access point gitu ya. Ini step 1 gitu ya. Kemudian step 2 adalah dari access point transfer data ke destination. Jadi dua langkah gitu ya. Dua langkah. Oke, nah itu ya. Jadi semua untuk yang infrastruktur, semua komunikasi harus melewati ini, harus lewat access point gitu ya. Dia harus melewati access point. Oke. Nah, dalam sebuah jaringan wireless LAN yang pakai infrastruktur, gitu ya, semua stasiun ini dia harus terasosiasi gitu ya, dia terasosiasi dalam ke sebuah access point gitu ya, dia harus connect ke access point gitu ya. Kemudian nanti access point ini gitu ya, dia harus connect ke mobile station, dia harus terasosiasi ke access point. Nanti access point yang menentukan boleh connect atau tidak gitu ya, boleh connect atau tidak. Kemudian nanti satu access point ini secara teori dia tidak dibatasi ya, jumlah mobile station yang connect ke sana gitu berapa jumlahnya, itu secara teori tidak ada batasnya. Tapi secara praktek sih, karena pertimbangan performan gitu ya, itu maka biasanya ada batasan, misalkan satu access point 100 gitu ya, 100 klien gitu, 100 mobile station gitu ya, atau bisa juga 1000 gitu ya kalau access pointnya mungkin punya kinerja yang bagus gitu ya.
Nah, kemudian berikutnya adalah extended service area. Ini extended service area ini merupakan gabungan gitu ya, gabungan dari beberapa BSS gitu ya, basic service set, gabungan dari beberapa, mungkin realnya adalah gabungan dari beberapa access point gitu ya, kan satu access point itu satu BSS gitu ya. Nah, itu beberapa BSS itu bisa kita gabungkan menjadi satu ini namanya extended service area gitu ya. Extended service area yang ilustrasinya seperti ini kira-kira ya. Jadi AP1 ini BSS1, AP2 BSS2 ini. Nah, ini kita gabungkan menjadi satu service besar gitu ya, yang kita sebut sebagai extended service set gitu ya. Nah, ini extended service set ini biasanya sih ya, dia untuk memperluas cakupan dari wireless LAN itu ya, cakupan dari wireless LAN. Misalkan dalam satu komplek gitu ya, perkantoran gitu ya, satu komplek perkantoran ada beberapa gedung gitu ya. Nah, itu semua akses point di situ itu kita satukan gitu ya, kita satukan dalam sebuah extended service set gitu ya, extended service set. Jadi nanti misalkan kita punya satu akun untuk login ke wireless LAN, maka nanti akun itu akan bisa digunakan di semua gitu ya, di semua access point di satu lingkungan itu gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai extended service set. Oke. Kemudian ini saya nah itu secara prinsip seperti itu ya. Nah, secara teori seperti itu. Nah, nanti prakteknya sih relatif mudah ya kalau kita sebagai klien lah ya. Kalau biasanya kan kita sebagai klien atau mobile station ya. Untuk prakteknya kita tinggal setting networkingnya, connect ke satu access point, kemudian addressingnya kita pakai DHCP. Nah, sudah dapat gitu ya, nanti kita bisa connect ke satu access point itu gitu ya, dengan catatan kalau kita tidak menggunakan dengan menggunakan kredensial yang valid gitu ya. Kredensial yang valid kita bisa connect ke satu access point itu gitu ya. Nah, yang banyak dikerjakan adalah yang banyak pekerjaannya di dalam mengelola wireless LAN ini adalah si adminnya gitu ya, administrator gitu ya. Misalkan ya, admin dia harus mempersiapkan misalkan ya akses pointnya menggunakan security gitu ya, security WPA 2 gitu ya, dia harus mempersiapkan itu. Kemudian misalkan dia tidak menggunakan security access point, admin juga harus mempersiapkan siapa yang boleh login untuk menggunakan koneksi gitu ya, menggunakan koneksi. Nah, ini juga nanti harus diatur gitu ya. Kalau kita menggunakan, kalau mobile station itu menggunakan login gitu ya, untuk dapat mengakses resources atau internet gitu ya, maka nanti admin harus menyediakan sistem loginnya gitu ya. Sistem loginnya seperti apa gitu ya, kemudian user accountnya juga harus dipersiapkan. Kemudian misalkan ya access point ini nanti connect ke jaringan Ethernet gitu ya, kemudian siapa yang memberikan address ke mobile station gitu ya, apakah access pointnya, apakah server di jaringan Ethernetnya, itu juga harus diatur oleh adminnya gitu ya.
Kemudian contoh apalagi pekerjaan admin yang biasa dilakukan, misalkan konfigurasi gitu ya, konfigurasi point to point gitu ya, antar akses point gitu ya, itu juga harus dilakukan. Tapi sekarang pekerjaan itu relatif saya kira relatif mudah gitu ya, relatif mudah gitu ya, karena sebagian besar akses point sekarang halaman administrasinya itu menggunakan web gitu ya, berbasis web, jadi lebih mudah di setting. Coba nanti saya akan, kalau saya ada bisa meminjam alat dari lab gitu ya, mungkin akan saya tunjukkan gitu ya, cara setting access point gitu ya. Cara setting access point untuk access point dipakai untuk beberapa mobile station, atau dua access point digunakan untuk koneksi point to point gitu ya, menghubungkan dua LAN gitu ya, dan lain-lain. Oke. Oke, nah ini adalah tabel layanan networking di dalam wireless LAN ya, layanan networking dalam wireless LAN. Nah, servisnya ada berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 servis gitu ya, 9 servis dalam wireless LAN. Jadi servis yang pertama ini distribution gitu ya, distribution ini servis yang digunakan oleh terutama oleh access point ya, access point untuk dia bisa connect ke jaringan backbone-nya gitu ya, jaringan backbone-nya. Jadi diatur di service distribution ini. Kemudian integration ini layanan untuk delivery frame gitu ya, di jaringan wireless LAN itu dikirim ke jaringan luar gitu ya, dikirim jaringan luar. Kemudian ada association, ini adalah layanan untuk mobile station gitu ya, untuk bisa terasosiasi dengan satu access point gitu ya. Nanti di situ ada step-stepnya gitu ya. Kemudian reassociation gitu ya, ini untuk mobile station juga kalau dia ingin berganti access point gitu ya. Kemudian di disassociation ini untuk layanan untuk remove gitu ya, meremove satu mobile station dari jaringan gitu ya, dari access point terutama gitu ya. Kemudian disassociation itu tadi disassociation ya. Authentication itu autentikasi mobile station pada saat dia mau connect ke access point gitu ya. Kemudian di authentication itu dia memutus koneksi mobile station ke access point gitu ya. Kemudian layanan privacy ini untuk proteksi privacy data gitu ya, yang dikirimkan dari mobile station ke access point gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah layanan delivery data gitu ya, delivery data dari mobile station ke access point atau sebaliknya gitu. Oke. Nah, itu secara singkat, secara mendasar dari wireless LAN ya, wireless LAN. Oke. Nah, di pertemuan mendatang saya akan coba melihat lebih detail ya di buku yang kita gunakan ini, yang tadi judulnya yang halaman ini ya, itu juga membahas secara detail gitu ya. Tapi nanti akan saya lihat dulu gitu ya, apakah detailnya itu terlalu teknis gitu ya, atau tidak gitu ya. Karena kemungkinan saya akan menyampaikan yang ini saja sih, yang mudah diterima gitu aja, tidak perlu terlalu mendalam teknis gitu ya.
Oke ya, nah itu demikian ya untuk pengantar wireless LAN dari saya 802.11 ini ya. Oke, di pertemuan mendatang akan saya lanjutkan lagi. Oke, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.